Apakah punggung Anda sudah siap? Sekop Anda sudah berkilauan di bawah matahari, dan tetangga-tetangga sudah mulai berbisik-bisik penuh teka-teki. Sudah waktunya panen atau belum, ya? September memang bulan puncak untuk panen kentang. Tapi bagaimana kita bisa tahu kapan hari yang paling tepat, hari yang ideal itu tiba? Kalau digali terlalu cepat, umbinya belum matang sempurna dan tidak akan awet saat disimpan. Terlalu lambat, dan tiba-tiba hujan atau embun beku sudah merusak seluruh hasil panen Anda. Hari ini, kita tidak akan main tebak-tebakan. Kita akan membahas 3 sinyal pasti, sinyal anti gagal yang diberikan langsung oleh kentang itu sendiri. Setelah video ini, Anda akan melihat kebun Anda dengan pandangan yang sama sekali berbeda, dan Anda akan tahu persis kapan saatnya menggali, yaitu sekarang. Sepanjang musim panas, Anda sudah bekerja keras, menanam, membumbun, memerangi kumbang Colorado, dan tentu saja menunggu. Sementara itu, kentang pun bekerja keras di bawah tanah, mengumpulkan pati dan memperbesar ukuran umbinya. Semua kerja keras ini berpuncak pada satu momen krusial, panen. Dan kesalahan di sini bisa membuat Anda kehilangan sebagian besar persediaan untuk disimpan. Jadi, mari kita sisihkan sekop sejenak dan belajar membaca sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh calon santapan malam kita. Baik. Mari kita langsung ke intinya. Sinyal pertama dan paling jelas yang selalu diperhatikan oleh setiap petani adalah kondisi daun dan batang kentang. Namun, disinilah letak jebakan pertama bagi para pemula. Ketika Anda melihat beberapa helai daun bagian bawah mulai menguning, Anda mungkin langsung berpikir, "Wah, ini dia saatnya panen." Tunggu dulu, jangan terburu-buru mengambil cangkul. Jika sebagian besar daun dan batang kentang masih hijau, kokoh dan tegak berdiri, itu berarti kentang Anda masih dalam tahap pertumbuhan aktif. Umbi di dalam tanah pada saat ini ibarat remaja yang sedang giat-giatnya membentuk ukuran dan beratnya. Jika Anda menggali dan memanennya sekarang, umbinya akan kecil, belum padat, dan cenderung berair. Sinyal yang benar dan tepat adalah ketika seluruh daun dan batang mulai menguning secara serentak, mengering, dan yang paling penting, mulai rebah ke tanah. Artinya, benar-benar ambruk atau merebah ke tanah. Batangnya menjadi rapuh, dan daun-daunnya akan kering gemerisik, seperti daun-daun yang terinjak di tanah. Ini menandakan bahwa tanaman kentang telah menerima sinyal untuk mengakhiri siklus hidupnya. Tanaman tersebut berhenti menyalurkan energi untuk mempertahankan daun dan batangnya tetap hijau, dan justru mengalihkan semua nutrisi yang telah terkumpul, seluruh pati dan sari-sari makanan ke bagian umbi. Pada minggu-minggu terakhir inilah, kentang akan membentuk rasa dan ukuran umbi yang optimal. Nah, ini dia trik jitu dari para ahli pertanian yang berpengalaman. Untuk mempercepat proses pematangan ini dan sekaligus melindungi hasil panen, Anda bisa memangkas habis daun dan batang kentang 7 tahun 10 hari sebelum perkiraan waktu panen. Sisakan batang sisa sekitar 10-15 cm dari permukaan tanah. Teknik ini tidak hanya akan membuat umbi lebih cepat matang sempurna, tetapi juga menguatkan kulitnya. Selain itu, ini juga merupakan pencegahan yang sangat baik terhadap penyakit busuk daun atau yang dikenal dengan Phytophthora. Penyakit tidak akan bisa menyebar dari daun yang sakit ke umbi jika daun-daun tersebut sudah tidak ada. Baik, pembahasan tentang daun dan batang sudah jelas. Ini adalah sinyal visual pertama kita. Namun, bahkan jika daunnya sudah kering total, jangan terburu-buru mengundang semua anggota keluarga untuk akhir pekan panen kentang. Itu baru setengah dari prosesnya. Sekarang kita butuh sinyal kedua, yang lebih akurat dan sayangnya sering diabaikan banyak orang. Ini adalah pengecekan kematangan kulit kentang. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Lakukan penggalian percobaan. Tidak perlu menggali seluruh bedeng. Pilih satu rumpun yang paling representatif, lalu gali dengan hati-hati.
Setelah itu ambil kentang terbesar dari rumpun tersebut, bersihkan dari tanah, dan lakukan tes sederhana. Gosok umbi kentang dengan kuat menggunakan ibu jari Anda. Apa yang terjadi? Jika kulitnya mudah bergeser, mengerut, dan terkelupas, memperlihatkan daging yang lembut, seperti kentang muda yang kita sukai di bulan Juli, itu adalah tanda pasti bahwa belum saatnya untuk panen. Kentang seperti ini tidak akan awet disimpan. Beri waktu setidaknya seminggu lagi, atau lebih baik 10 hari, agar kulitnya mengeras dengan sempurna. Kentang yang matang dan siap untuk penyimpanan jangka panjang memiliki kulit yang padat dan kuat. Ketika Anda menggosoknya dengan jari, kulitnya akan tetap utuh, tidak akan rusak. Mengapa ini begitu penting? Bayangkan kulit kentang itu seperti perisai. Kulit inilah yang melindunginya dari kerusakan mekanis saat penggalian dan transportasi. Dan yang paling utama, dari masuknya bakteri dan jamur, penyebab pembusukan di tempat penyimpanan. Jadi, ingat baik-baik, daun yang kering adalah undangan, dan kulit yang kuat adalah konfirmasi. Namun, ada sinyal ketiga yang tidak boleh Anda lupakan. Ini tentang kalender dan cuaca. Meskipun daunnya sudah layu dan kulitnya sudah mengeras, ada baiknya Anda melihat catatan kebun dan perkiraan cuaca Anda. Pertama, ingat-ingat lagi jenis kentang apa yang Anda tanam. Setiap jenis memiliki waktu panen yang berbeda. Untuk varietas awal seperti Zhukovsky atau Red Scarlet, biasanya cukup 60-70 hari sejak penanaman. Sementara varietas akhir yang ditujukan untuk penyimpanan jangka panjang di musim dingin bisa berada di dalam tanah selama 100, bahkan hingga 120 hari. Sekarang, mari kita lihat langit dan ponsel Anda. Musuh utama Anda pada tahap ini adalah hujan berkepanjangan. Menggali di tanah yang basah dan becek, pertama, sangat sulit dan kotor. Kedua, dan ini yang paling penting, kentang yang basah sangat mudah busuk atau tidak awet. Lumpur yang menempel menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembangnya pembusukan saat disimpan di gudang. Bahaya lain, terutama untuk wilayah utara, adalah embun beku. Jika tanah sampai membeku, umbinya juga akan ikut beku. Kentang yang beku rasanya akan sedikit manis dan sama sekali tidak cocok untuk disimpan. Jadi, momen ideal adalah saat Anda menemukan hari yang kering dan cerah. Setelah dua isyarat pertama, daun dan kulit sudah memberikan lampu hijau. Banyak pekebun atau penanam sering membuat kesalahan yang sama, lagi dan lagi setiap tahunnya. Mereka hanya berpegang pada salah satu tanda saja. Misalnya, begitu melihat daunnya kering, mereka langsung buru-buru menggali, tanpa sedikit pun mempedulikan cuaca atau kondisi kulit umbinya. Akibatnya, jika mereka memanen saat hujan, kentang yang baru digali itu justru rentan membusuk. Atau sebaliknya, menurut kalender memang sudah waktunya panen, tapi daunnya masih hijau. Ini berarti kentang masih bisa tumbuh lebih besar dan berisi. Pendekatan yang benar-benar profesional adalah penilaian yang komprehensif. Anda harus menjadi seorang detektif ulung bagi kebun Anda. Ketiga tanda penting ini, daun yang sudah mengering, kulit kentang yang kuat dan kokoh, serta kondisi cuaca yang mendukung, harus terpenuhi secara bersamaan. Ibaratnya, seperti tiga lampu hijau lalu lintas yang menyala berurutan. Ini adalah isyarat 100% pasti bahwa Anda boleh memulai panen. Hanya ketika ketiga faktor ini terpenuhi sekaligus, barulah Anda bisa benar-benar yakin bahwa hasil panen Anda akan optimal dalam berat, lezat, dan yang terpenting bisa disimpan di gudang atau ruang bawah tanah hingga musim semi tiba, tanpa menimbulkan masalah sedikit pun. Nah, ini dia poin paling krusial yang membedakan petani berpengalaman dari pemula. Apa yang harus dilakukan jika daun kentang sudah layu dan rebah, tapi ramalan cuaca justru memprediksi seminggu penuh hujan mulai besok? Atau sebaliknya, cuaca cerah sempurna, tapi kulit kentang masih tipis dan mudah terkelupas. Disinilah letak rahasia utamanya.
Prioritas utama selalu ada pada penyelamatan hasil panen. Jika dihadapkan pada pilihan antara umbi yang sedikit kurang matang tapi kering, atau umbi yang matang sempurna tapi dipanen dari tanah berlumpur, selalu pilih yang pertama. Kentang seperti ini memang perlu dikeringkan lebih seksama dan sebaiknya dikonsumsi lebih dulu. Namun setidaknya Anda berhasil menyelamatkannya. Sementara itu, panen yang dilakukan saat hujan lebat berisiko tinggi busuk hanya dalam waktu sebulan. Ingatlah, lebih baik memanen seminggu lebih awal saat cuaca kering daripada sehari lebih lambat tapi harus diguyur hujan deras. Aturan sederhana ini akan menyelamatkan banyak sekali karung kentang Anda. Baiklah, mari kita rangkum. 3 kunci untuk mendapatkan panen kentang yang ideal di bulan September adalah daun yang sudah layu dan rebah, kulit yang kuat dan tidak mudah terkelupas, serta ramalan cuaca yang cerah dan kering. Jangan abaikan salah satu pun dari tanda-tanda ini, dan gudang penyimpanan Anda akan penuh dengan kentang pilihan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga tips-tips kami bermanfaat bagi Anda. Jika demikian, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan trik berkebun lainnya. Di kolom komentar, tuliskan tanda-tanda apa yang Anda gunakan untuk menentukan waktu panen kentang. Mungkin Anda punya rahasia keluarga sendiri, mari kita diskusikan.